Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Terus Belajar Si Dadi Pinter. Kali ini channel belajar akan melanjutkan pelajaran mata pelajaran SBDP. Dalam hal ini adalah tentang jawaban singkat dan uraian. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban singkat. Nomor 1, presto merupakan salah satu jenis tanda tempo cepat, lambat, sedang, yaitu presto cepat. Dalam notasi angka nomor 2 ya. Dalam notasi angka nada tidak bertitik. Nada tidak bertitik disebut juga dengan nada titik-titik, yaitu sedang. Nomor 3, cepat lambatnya lagu dinyanyikan dapat diukur dengan alat pengukur yang disebut, ini cepat lambatnya lagu dinyanyikan itu dapat diukur dengan alat pengukur yang disebut metronom, mile, jel, atau disingkat dengan MM. Nomor 4, Indonesia memiliki beragam seni tari yang dapat ditemui di berbagai daerah. Salah satu seni tari yang terkenal adalah tari piring. Tari piring yang berasal dari daerah titik-titik-titik. Dari daerah mana tari piring? Iya, Sumatera Barat. Lanjutkan soal nomor 5. Tarian daerah di Indonesia ada beragam jenis. Setiap tarian daerah memiliki gerakan khas yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Tari jaipong ditarikan dengan gerakan yang titik-titik-titik. Jawabannya adalah cepat, lincah, dan penuh semangat. Ini tari jaipong. Nomor 6, tari dari daerah Bali yang awalnya merupakan tari sembahyang umat Hindu sebagai ucapan syukur atas turunnya dewa ke bumi. Namun seiring perkembangan zaman, tari ini digunakan sebagai tarian selamat. Sebagai tarian selamat datang kepada tamu. Tari yang dimaksud adalah tari titik-titik-titik, tari pendet ya. Yang selanjutnya, karya seni montase dibuat dengan menyusun beberapa potongan titik-titik-titik menjadi sebuah gambar cerita yang utuh. Potongan apa? Jawabannya adalah gambar ya. Kalau montase itu berarti berhubungan dengan gambar. Selanjutnya soal nomor 6. Dalam teknik aplikasi, potongan pola disatukan pada kain dengan cara titik-titik-titik, yaitu dijahit. Nomor 9, perhatikan gambar berikut. Nih, ada sebuah gambar ikan, tapi ini dari kreasi tempel-tempelan ya. Nah, bahan yang digunakan untuk membuat kerajinan ya, kerajinan bukan rajinan ya. Kerajinan tangan tersebut adalah titik-titik-titik. Jawabannya pecahan keramik. Ini kalau orang kreatif, pecahan keramik bisa menjadi sebuah kerajinan. Nomor 10, tanda tempo andante. Nah, artinya lagu dinyanyikan dengan nada titik-titik-titik, yaitu perlahan-lahan. Soal nomor 11. Lagu Satu Nusa Satu Bangsa diciptakan oleh siapa? El Manik. Nomor 12,
Pada notasi balok, semakin ke atas letak nada, maka akan semakin titik-titik bunyi nada tersebut. Apa isinya? Iya, berarti semakin tinggi. Ngiting nomor 13 ya. Ngiting, nerayung, nyempurit, ukel, dan kebyak merupakan gerakan titik-titik pada tarian. Ono ngiting, nerayung, nyempurit, ukel, dan kebyak merupakan gerakan titik-titik pada tarian, yaitu gerakan apa? Iya, tangan. Nomor 14. Pola lantai yang banyak digunakan pada tari klasik adalah pola lantai apa? Iya, vertikal atau lurus. Vertikal itu berarti dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Selanjutnya soal nomor 15. Pola lantai yang banyak digunakan pada tari rakyat serta memberi kesan lemah dan lembut adalah pola lantai titik garis lengkung. Nomor 16. Teknik menggambar dengan menempelkan gambar-gambar yang telah ada sebelumnya menjadi gambar baru disebut titik. Apa? Iya, montase. Nomor 17. Potongan keramik dan potongan kaca bisa dibuat jenis karya seni. Karya seni itu namanya adalah mosaik. Ya, mosaik. Potongan kaca, keramik itu dibuat sebuah jenis karya seni yang disebut mosaik. Ingat-ingat ya. Selanjutnya, sebelum menempel potongan bahan pada karya seni mosaik lebih dahulu dibuat titik. Mudah ini ya. Mau menempel berarti sudah ada yang akan dibentuk atau ditempel. Yaitu apa? Harus ada gambar. Baik, selanjutnya kita lanjutkan di nomor 19. Gambar di samping merupakan bentuk karya 3 dimensi. Soalnya adalah bahan dasar yang digunakan untuk membuat karya 3 dimensi tersebut adalah titik. Nih, bahannya terbuat dari apa begitu ya? Berarti dari ya bambu. Nomor 20. Lemari, kotak tisu, kulkas adalah contoh karya 3 dimensi yang memiliki bentuk titik. Wah, mudah ini ya Pak. Kubistis itu berarti berbentuk kubus begitu ya. Oke, kita lanjutkan nomor 20. Benda 3 dimensi dapat dilihat dari berbagai sisi yang berbeda, sedangkan benda 2 dimensi hanya dapat dilihat dari titik sisi. Awas, 2 dimensi berarti hanya dilihat dari iya 1 sisi. Selanjutnya soal nomor 22. Kecepatan tempo andante itu diantaranya 72 sampai dengan 76 mm metronom itu ya, atau BPM, beat per menit, atau mm. Artinya lagu harus dinyanyikan dalam kecepatan 72 sampai dengan 76 ketukan yang tetap dalam waktu titik menit, yaitu apa? Beat per menit berarti isinya iya 1. Ada gambar not angka ya, notasi angka di atas menunjukkan melodi titik.
Ingat-ingat ya, kalau ada gambar seperti itu berarti itu menunjukkan melodi apa? Turun. Nomor 24, contoh notasi angka yang menunjukkan melodi mendatar adalah titik. Yaitu ini 2255 mendatar dianya. Nomor 25, salah satu contoh tari kreasi baru adalah titik. Kata kuncinya adalah tari kreasi baru. Seperti apa? Iya, Manuk Rawe, Garuda Wisnu, dan Belibis. Ini merupakan tari kreasi baru, gitu ya. Bisa diingat-ingat. Selanjutkan, pada tari saman, bagian tubuh yang paling banyak digerakkan adalah tari saman, yaitu iya, tangan dan kepala, bagian tubuh atas. Nomor 27, tari gambyong dan serimpi berasal dari daerah provinsi titik. Ingat-ingat, gambyong, serimpi itu berasal dari Jawa Tengah. Ini not balok dari notasi angka tersebut yaitu apa? Ini cara menggambarnya. Nah, nih perlu diingat-ingat ya. Cara menggambarnya juga re, do, re. Ini not baloknya gambarnya seperti ini. Kita lanjutkan. Soal nomor 29. Terdapat lagu yang bertempo largito. Largito artinya titik. Iya, lambat. Nomor 30, nada yang tepat sesuai dengan not balok di bawah ini adalah titik. Ini not balok ya. Apa? Iya, 3, 2, 3 atau mi, re, mi. Ya, kita lanjutkan. Soal uraian. Kita lanjutkan. Nomor 1. Bagaimana pengelompokan tinggi rendah nada dalam notasi angka? Bagaimana pengelompokannya? Dibagi menjadi iya. Tinggi rendah nada dalam notasi angka dikelompokkan menjadi 3. Jadi berapa? 3. Yaitu nada bertitik di bawah berarti nada rendah. Nada titik bertitik. Nah, nada tidak bertitik berarti nada sedang, dan nada bertitik di atas berarti nada tinggi, gitu ya. Nomor 2, bagaimana cara memperoleh intonasi yang baik saat bernyanyi? Nah, ini intonasi yang baik saat bernyanyi dapat diperoleh dengan cara berlatih menyanyikan nada sesuai ketepatan bunyi tiap nada. Berlatih menyanyikan nada sesuai ketepatan bunyi tiap nada. Nomor 3, bagaimana upaya yang dapat dilakukan pelajar dalam melestarikan tarian daerah? Apa? Iya, pelajar dapat turut serta melestarikan tarian daerah dengan cara mempelajari dan menguasai tarian daerah. Dengan adanya keterampilan menarikan tarian daerah dapat membantu mengenalkan warisan budaya Indonesia dan menjaganya tetap lestari. Lanjutkan. Nomor 4, sebutkan 3 tari. Sebutkan 3 tarian daerah dari Jawa Timur. Tari Remo, tari Gandrung, tari Reok Ponorogo, tari Tengul, ya. Tari Tengul. Nah, mungkin kalian bisa menyebutkan tari yang lain, bolehlah. Yang penting berasal dari Jawa Timur. Nomor 5,
Apa yang dimaksud dengan mozaik? Nah, ini mozaik itu apa toh? Ini mozaik merupakan gambar atau lukisan yang dibuat menggunakan material atau kepingan-kepingan yang sengaja dibuat ditempel pada bidang datar. Ini adalah mozaik. Lanjutnya, nomor 6, tentukan 3 macam tanda tempo cepat. Nah, tanda tempo cepat itu apa saja? Nah, ini allegro, allegretto, presto, vivace. Ini semuanya adalah tempo cepat. Nomor 7, apa yang dimaksud dengan nada? Nah, ini mudah ya. Nada adalah bunyi yang dihasilkan oleh bunyi alat musik dan nyanyian. Jadi dihasilkan oleh bunyi alat musik dan nyanyian itu disebut dengan nada. Kita lanjutkan. Nomor 8, tentukan 3 contoh gerak kepala pada tarian. Nah, gerakan kepala itu apa saja? Nih, geduk, geduk angka 8, geleu-eur. Ini ya, geduk, geduk angka 8 atau galeu-eur. Gitu ya. Oke, nomor 9, bagaimanakah formasi penari saat melakukan pola latte diagonal? Gimana? Ya, ini pada pola lantai diagonal, penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Selanjutnya, nomor 10, tentukan 3 bahan yang digunakan untuk membuat karya seni kolase. Nah, ini dikasih contoh banyak ya. Ada potongan kertas, potongan kain flanel, manik-manik, daun kering, ranting-ranting atau ranting kering, biji-bijian. Ini adalah semua karya seni kolase. Ya, terima kasih. Sampai di sini dari awal sampai akhir kurang lebihnya mohon maaf. Tetap pantang terus channel Terus Belajar Sido Dadi Pinter. Ingat sekolah, ingat channel Terus Belajar. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.